Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita semua untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam antifon pembuka dari Filipi bab 4 ayat 4-5 dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita semua untuk terus di dalam sukacita yang membebaskan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan di dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes, kita kembali diteguhkan oleh figur Yohanes Pembaptis. Dialah tokoh besar yang mempersiapkan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus. Dia menghayati panggilan hidupnya dengan penyangkalan diri, askese yang keras. Dia menyepi di padang gurun. Di sana Yohanes Pembaptis dapat mendengarkan suara Tuhan dalam hatinya secara lebih jernih dan jelas. Hiruk-pikuk kehidupan seringkali membuat kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kebisingan dan kegaduhan acap kali mengaburkan telinga batin kita dalam memilah dan pada akhirnya memilih kebenaran, dan kita tidak jarang sulit untuk menapis berita-berita hoax. Maka kita sebenarnya haus akan kesejatian hidup. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis muncul dan dia berkata jujur. Dia bukanlah Mesias yang dinantikan. Dia hanyalah abdi, hamba, utusan yang menyiapkan jalan bagi Sang Kristus. Bahkan dia merasa sungguh tak pantas sekalipun untuk membuka tali kasutnya. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Karena itu, Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan karena dia tahu bahwa Mesias yang dijanjikan telah hadir di tengah-tengah mereka. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, kata Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 26. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita sementara berada di tengah dunia yang penuh dengan persaingan. Dunia di mana orang berjuang untuk menampilkan dirinya
dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin juga cara-cara yang tidak benar. Hal ini bukan hanya terjadi di tengah dunia, dalam dunia sekular, tetapi juga di dalam gereja, di tengah karya pelayanan yang bersifat rohani. Kadang-kadang yang mau ditampilkan itu bukan Yesus, tetapi yang ditonjolkan adalah diri sendiri. Yesus hanya menjadi topeng. Yesus hanya digunakan sebagai cara saja untuk mendapat sesuatu, apalagi untuk kepentingan sendiri. Maka kalau kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis hari ini, yang datang untuk menyerukan dan mewartakan warta mesianik, kita belajar untuk menjadi rendah hati. Yohanes mengatakan dia akan makin besar dan aku makin kecil. Yohanes Pembaptis menyiapkan datangnya Tuhan. Dia menyiapkan datangnya Yesus. Dan pada akhirnya dia mundur. Dia hanya bermain di belakang layar. Ini tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh. Karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, panggilan pewartaan tidak lain adalah memperjumpakan dunia ini dengan Yesus yang datang untuk menyembuhkan. Bukan menjadikan si pewarta itu hebat dan unggul. Apalagi kalau sekadar mengejar kepentingan sendiri. Biarlah Yesus sendiri yang memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berkehendak baik. Biarlah Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Mengapa harus demikian? Karena Allah melibatkan kita untuk menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Allah dalam diri Yesus yang harus dikenal oleh dunia agar dunia selamat, bukannya kita yang hanya sarana ini. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, di dalam sukacita Minggu Gaudete ini, kita belajar untuk tetap rendah hati. Karena puncak dari prestasi seseorang sesungguhnya adalah kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.